mak dinding, oi dinding mak dinding. Dinding mak dinding, oi dinding mak dinding. Dinding mak dinding, oi dinding mak dinding. Dinding mak dinding, oi dinding mak dinding. Shalom. Hari ini kita bakal ngapain nih Kak? Kita mau ibadah online sekolah minggu GKPA Bandar Lampung. Jadi karena kita mau ibadah sekolah minggu kita harus Semangat. Untuk itu kita harus tepuk semangat, oke? Tepuk semangat. Semangat. Nggak semangat kayaknya ya? Iya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena adik-adik yang di rumah udah semangat, adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Tapi sebelumnya adik-adik bisa duduk kembali untuk berdoa ya. Doa akan dipimpin oleh Kakak Dela. Kakak Dela, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat ibadah bersama-sama secara online Tuhan Yesus untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan supaya mereka dapat bijak Tuhan Yesus dalam melakukan ibadah ini Tuhan. Mereka bijak dalam mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak abang guru sekolah minggu Tuhan Yesus, sehingga bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Sehingga Tuhan mereka melalui kehidupan mereka dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang percaya katakan Amin. Oke, karena kita udah berdoa, kita akan angkat lagu pujian, yaitu Yesus itulah satu-satunya dan Anak monyet. Oke, berarti adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri supaya semakin semangat ya. Panjang muka
kita harus semangat. Oke, untuk adik-adik yang di rumah bisa duduk kembali karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak. jadi adik-adik bisa ambil Alkitabnya dan juga bukunya dan juga penanya untuk dicatat firman yang akan disampaikan nanti oleh kakak-kakaknya, oke? Oke, sebelum kita merespon firman Tuhan, kita angkat lagu pujian yaitu Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kita akan mengucapnya sekarang. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Shalom. Sonari kita Jumpang Muse. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat dan cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan hingga saat ini Tuhan. Kami bisa ada dengan keadaan sehat ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan hati-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati ya Bapa, kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu merupakan apa yang sesuai dengan firman-Mu Bapa. Dan buat adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman ini ya Bapa, kiranya Tuhan Kau berkatikan mereka Tuhan, Kau bukakan pintu hati dan pikiran mereka ya Bapa. Kiranya mereka dapat menerima dan mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa, sehingga mereka dapat menyimpannya dalam hatinya dan dapat melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, ampunkan dosa kami agar kami menjadi lebih layak lagi disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman. Kita buka dari Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Kita baca secara bergantian. Yang ayat ganjil dibaca oleh kakak, ayat genapnya dibaca oleh adik-adik di rumah, dibantu sama kakak guru sekolah minggu yang ada di samping kakak. Oke, kita baca firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Baiklah adik-adik, kita tadi baru saja membaca firman Tuhan. Kira-kira adik-adik di rumah ada yang tahu nggak firman Tuhan yang sudah kita baca tadi menceritakan tentang apa? Ayo. Nubuatan, Kak. Nubuatan. Kakak El tahu nggak nubuatan apa? Nubuatan Tuhan Yesus. Salah Kakak El. Jadi ini yang kita baca tadi itu adalah nubuatan Nabi Yesaya. Oh, Nabi Yesaya. Iya. Kira-kira ada yang tahu nggak nubuat itu apa? Ayo. Nubuatan. Ayo, Kakak Maria tahu nggak nubuat itu apa? Ramalan. Ramalan beda dong Kak. Beda. Beda ya. Ayo, ada yang tahu nggak nubuat itu apa? Penglihatan. Oke, benar Kakak Dela. Jadi, nubuat itu adalah penglihatan akan sesuatu peristiwa yang diberikan Tuhan terhadap nabi. Kalau ramalan yang dibilang oleh Kakak Maria tadi itu beda sama nubuat, karena kalau ramalan itu merupakan suatu prediksi melalui data-data yang sudah diterima. Oke, di sini bisa kita baca nubuat Nabi Yesaya. Ini menceritakan tentang siapa Kak Dela? Tentang Tuhan Yesus yang mau disalib ya. Iya, pinter. Baiklah, untuk biar kita lebih tahu lagi, kita bahas satu persatu ayat yang tadi sudah kita baca ya. Di ayat 3 dikatakan bahwa ia dihina dan dihindari orang. Di sini bisa kita lihat bahwa kata ia itu dimaksudkan kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Jadi Tuhan Yesus pada masa itu, pada masa yang digambarkan pada Alkitab ini, Tuhan Yesus saat itu dihina semua orang, dihindari semua orang, bahkan muridnya pun menyangkalnya 3 kali. Kira-kira kakak tahu nggak siapa murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus? Petrus. Oke, benar. Sedangkan Petrus saja menyangkal Tuhan Yesus gitu, apalagi orang-orang yang tidak mengenal dia. Di ayat keempat dituliskan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Tuhan Yesus ini dihina, dihindari orang, dikucilin orang, itu semua karena dosa-dosa kita, karena pemberontakan kita. Seperti yang tertulis di ayat ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Kita yang melakukan dosa, tapi Tuhan yang menanggungnya. Di ayat ke-7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sebenarnya bisa aja sih Tuhan Yesus membela dirinya di situ. Saat dia dicambuk, saat dia ditusuk, saat dia dihina, bahkan dicaci maki sama orang-orang di sekitar. Sebenarnya Tuhan Yesus saat itu bisa untuk membela diri, cuman karena sesuai dengan untuk memenuhi nubuat yang telah ditetapkan oleh Tuhan, untuk memenuhi firman Tuhan, maka Tuhan Yesus diam saja. Itu tapi tidak berarti bahwa Tuhan Yesus itu pasrah ataupun menyerah. Kenapa Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, Kak? Pasti karena Tuhan mengasihi kita, Kak. Iya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena kasih terbesar di dalam dunia ini adalah pengorbanan. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat dunia, untuk menjadi juru selamat kita satu-satunya, untuk menjadi sahabat sejati kita. Dia yang dia rela hidupnya pada masanya itu ditindas untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jadi untuk itu adik-adik, inilah segala kesengsaraan yang Tuhan terima, itu adalah bukti kasih kepada kita. Segala sakit penyakit yang dia
dia alami itu adalah bukti kasihnya kepada kita. Bahkan dia disalib di kayu salib itu adalah bukti kasihnya kepada kita. Untuk itu kita sebagai anak Tuhan, kita harus membuat segala pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia. Untuk darahnya yang kudus yang sudah tercurah untuk menebus dosa kita itu tidak tercurah sia-sia, tapi berguna gitu. Ada hasilnya, Tuhan berkorban buat kita. Untuk itu kita sebagai anak Tuhan harus mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, agar kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan, agar kita tidak menyakitkan hati Tuhan. Untuk itu kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekian firman hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Kau berkati firman-Mu itu Tuhan, dari awal yang tadi kami dengar Tuhan hingga akhir yang telah kami dapatkan ya Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu itu Tuhan dapat berakar dan bertumbuh di dalam diri kami ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu itu ya Bapa, hidup kami dapat diperbaharui lebih baik lagi dari hari ke hari ya Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu itu ya Bapa dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, untuk kami bisa lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Tuhan ajarkan kami ya Bapa agar kami mengerti ya Bapa atas rencana-rencana apa yang sudah Engkau rencanakan dalam hidup kami Tuhan, atas apa yang Kau inginkan dalam hidup kami ini ya Bapa, sehingga Tuhan hidup kami ini ya Bapa dapat terus berserah kepadamu ya Bapa, dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan dosa kami ya Bapa agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kakak Lady. Jadi pengorbanan Tuhan adalah kasih yang paling terbesar dalam dunia ini. Jadi adik-adik yang di rumah harus melakukan apa yang sudah dikasih sama Tuhan nih. Tuhan sudah kasih yang terbesar. Jadi adik-adik harus jadi anak Tuhan yang baik, yang taat sama Tuhan. Oke. Untuk merespon firman ini kita angkat lagu pujian Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kasih setiamu bagi kami semuanya. Kami bersyukur bahwa kami dilawat lagi oleh firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk segala sesuatu. Dan juga kami tahu bahwa pengorbanan Kristus bagi kami itu begitu berharga, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan dan tidak menyia-nyiakan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin dan memberkati kami, menyertai anak-anak sekolah minggu, agar kami tetap hidup di dalam Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini mungkin sulit bagi banyak orang, tapi biarlah kasih Tuhan tetap dapat kami nikmati, dan biarlah juga seluruh keluarga orang tua kami, Tuhan sertai mereka karena mereka bekerja di luar. Tuhan lindungi agar mereka tetap sehat selalu, dan kami juga sebagai anak-anak tetap dapat fokus belajar walaupun masih belajar online. Tuhan yang pimpin dan berkati kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Allah kami hidup. Berkatilah para guru sekolah minggu, berkatilah seluruh pelayan Tuhan, sehingga mereka tetap senantiasa giat untuk melayani Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan dan jamah. Dan biarlah kami semuanya tetap hidup dalam kasih Tuhan, dan segala pergumulan kami semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menjawab dan mendengar doa kami, dan juga ketika kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.